Pernah nggak sih kamu dihina, direndahkan, atau dikritik secara nggak adil? Rasanya panas, ingin balas, ingin membuktikan sesuatu. Tapi di saat emosi meledak, apa yang sebenarnya kita menangkan? Stoikisme mengajarkan satu hal penting. Kita tidak bisa mengontrol mulut orang lain, tapi kita selalu bisa mengontrol reaksi kita. Hinaan dan kritik bukan akhir dari harga diri. Justru itu adalah ujian. Apakah kita cukup kuat untuk tetap tenang atau malah hanyut dalam emosi? Di video ini, kita akan bahas cara pandang stoik dalam menghadapi hinaan dan kritik, bukan dengan membalas, tapi dengan menguasai diri. Jadi, tonton sampai akhir dan tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasimu, supaya kamu nggak ketinggalan video-video bijak selanjutnya. Poin 1. Bedakan antara hinaan dan kebenaran. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa tidak semua yang dikatakan orang tentang kita adalah fakta. Saat kita dihina atau dikritik, langkah pertama adalah bertanya, apakah ini benar? Jika memang benar, maka itu bukan hinaan, itu peluang untuk berkembang. Tapi kalau tidak benar, kenapa harus terbakar oleh kebohongan? Orang Stoik percaya bahwa martabat kita tidak tergantung pada pendapat orang lain, tapi pada bagaimana kita menilai diri sendiri. Jadi, sebelum bereaksi, tenangkan diri dan gunakan akal. Jangan buru-buru tersinggung. Justru ini momen untuk melatih kejernihan pikiran. Poin 2. Kendalikan respons, bukan ucapan orang lain. Dalam stoikisme, kita diajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, pikiran, emosi, dan reaksi kita. Hinaan dan kritik dari orang lain adalah hal eksternal dan bukan bagian dari kendali kita. Marcus Aurelius pernah menulis, kita terluka bukan oleh apa yang dikatakan orang lain, tapi oleh bagaimana kita memaknainya. Jadi, ketika seseorang menghina, kita punya dua pilihan, terbakar oleh emosi atau tetap tenang dan menunjukkan bahwa kata-kata mereka tidak memiliki kuasa atas kita. Dengan menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan, kita sedang menunjukkan kekuatan sejati, bukan kelemahan. Dan dalam pandangan stoik, kekuatan terbesar adalah ketika kita bisa tetap damai di tengah serangan. Poin 3. Gunakan hinaan dan kritik sebagai cermin untuk introspeksi. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu, termasuk hinaan dan kritik, sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Alih-alih langsung merasa tersinggung atau marah, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ada kebenaran dalam apa yang mereka katakan? Apakah ini bisa menjadi bahan evaluasi diri? Epictetus berkata, jika ada sesuatu yang membuatmu kesal, lihatlah ke dalam dirimu sendiri untuk mencari penyebabnya. Kadang hinaan bisa membuka mata kita tentang kelemahan yang belum kita sadari. Dengan sikap terbuka dan tenang, kita bisa mengambil pelajaran dari kritik tanpa harus kehilangan ketenangan jiwa. Jadi, jangan langsung menolak kritik, tapi manfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki diri dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Poin 4. Kendalikan emosi. Jangan biarkan hinaan dan kritik menguasai pikiranmu. Dalam stoikisme, mengendalikan emosi adalah kunci utama untuk merespons hinaan dan kritik dengan bijak. Ketika kita membiarkan amarah, kesal, atau sakit hati menguasai, kita justru kehilangan kendali atas diri sendiri. Marcus Aurelius mengingatkan, kemarahan hanya merugikan dirimu sendiri.
Saat menerima hinaan atau kritik, tarik napas dalam-dalam dan beri jarak antara kata-kata itu dan reaksi emosimu. Ingat, kamu punya kekuatan untuk memilih bagaimana meresponsnya. Apakah dengan marah atau dengan tenang dan rasional? Dengan mengendalikan emosi, kamu bukan hanya menjaga ketenangan batin, tapi juga menunjukkan kekuatan stoik sejati yang tak mudah goyah oleh omongan orang lain. Poin 5. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, bukan pada pendapat orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Hinaan dan kritik dari orang lain termasuk dalam hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponsnya. Daripada membuang energi untuk memikirkan atau membalas hinaan, lebih baik fokus pada tindakan dan sikap kita sendiri. Apakah kita terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri? Apakah kita belajar dan tumbuh dari kritik yang membangun? Dengan cara ini, kamu menjaga kedamaian batin dan tidak menjadi budak dari kata-kata negatif. Ingat, validasi terbaik datang dari dalam dirimu sendiri, bukan dari mulut orang lain. Penutup. Menghadapi hinaan dan kritik memang tidak mudah. Tapi, dengan sikap stoik, kamu bisa tetap tenang dan kuat. Ingat, bukan hinaan atau kritik itu yang menentukan siapa kamu, tapi bagaimana kamu memilih meresponsnya. Kendalikan dirimu, fokus pada apa yang bisa kamu ubah, dan biarkan sisanya berlalu tanpa mengganggu kedamaian batinmu. Kalau kamu pernah mengalami hinaan atau kritik yang membuatmu tersiksa, tapi berhasil bangkit dengan cara stoik, tulis cerita kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa kembali.